Halo sahabat YGAKI, apa kabar? Ketemu lagi di We Care Podcast. Perkenalkan, nama saya Resi Bismoko, host tamu untuk episode kali ini. Saya adalah seorang radio announcer yang sudah beberapa kali melibatkan diri di acara-acara yang dilaksanakan oleh Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Semarang. Dan podcast kali ini akan sangat menarik karena menghadirkan seorang narasumber, seorang perawat anak yang kesehariannya bersinggungan dengan pasien kanker anak yang membutuhkan pendekatan dan treatment yang berbeda dengan pasien kanker dewasa. Dan pastinya podcast kali ini didukung oleh Dreamlight World Media. Kita langsung saja hadirkan untuk narasumber kita pada episode kali ini. Selamat datang Ibu Musarofah atau yang kita akrab panggil dengan Ibu Mus. Apa kabar Bu Mus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi sulit nggak untuk bisa datang ke sini? Iya, nggak sulit juga. Ternyata tempatnya mudah dijangkau kok. Oke. Jadi sedikit gambaran untuk sahabat YKI, Ibu Mus ini kita pilih karena selama ini menjadi teman dan penolong bagi anak-anak di YKI Semarang. Terlebih mendampingi saat anak-anak ada aktivitas outing class di program Sekolahku. Jadi dengan keberadaan Bu Mus, sepertinya ada jaminan bahwa kesehatan anak-anak tetap menjadi prioritas meskipun berada di tempat rekreasi umum. Dan Bu Mus sebagai seorang perawat anak ya di Rumah Sakit Karadi Semarang, apa sih perbedaan utama antara perawat anak dengan perawat umum? Ya, yang jelas perawat anak itu memberikan pelayanan keperawatan di ruang anak ya, melayani anak-anak di bawah usia 18 tahun. Kalau secara ilmu, secara profesi gitu, perawat anak beda memberikan pelayanannya dengan perawat-perawat umum yang lain atau perawat dewasa. Jadi ada kompetensi khusus dan ada pengetahuan khusus yang harus dimiliki oleh seorang perawat anak. Oke. Ada kompetensi khususnya sebelum nanti sampai ke sana. Kira-kira apa sih perbedaan antara ini lebih spesifik ke kanker ya, kanker anak dengan kanker dewasa? Kanker anak dengan kanker dewasa jelas berbeda ya. Kalau kanker anak itu sesuatu yang kanker yang tidak bisa dihindari. Jadi gini, kalau kanker dewasa itu kan bisa terjadi karena gaya hidup, karena polusi, karena lingkungan. Tapi kanker anak, ada kanker anak yang tahu-tahu di dalam kandungan pun sudah terdeteksi bahwa dia itu menderita kanker. Oh, seperti itu. Baru lahir sudah ada kanker di dalam tubuhnya juga ada. Jadi memang kanker anak itu sesuatu yang tidak bisa dihindari seperti kanker dewasa. Jadi kalau kanker dewasa mungkin gaya hidup yang nggak sehat memicu orang terkena kanker. Tapi kanker anak tahu-tahu baru lahir belum bergaya sudah terkena kanker. Ya itu. Terus bagaimana menurut Bu Mus untuk menyesuaikan pendekatan perawatan untuk memenuhi kebutuhan khusus anak-anak ya? Apakah seperti tadi yang Bu Mus sampaikan, keterampilan khusus apa sih yang diperlukan untuk menjadi perawat kanker anak? Iya, kalau di rumah sakit sih perawat anak itu belum spesifik untuk khusus kanker anak. Cuma dibedakan antara yang merawat untuk pasien-pasien infeksi dan non-infeksi. Jadi non-infeksi termasuk salah satunya kanker. Dan kanker itu 60% di tempat kami pasien-pasien non-infeksi adalah pasien kanker. Oh, 60% sampai situ. Iya. Jadi kita harus punya pengetahuan sebelum masuk ke ruang anak. Biasanya ada pembekalan untuk pelatihan bagaimana menghadapi seorang pasien anak. Ada pelatihan anak dasar dan juga kepelatihan perawatan anak lanjut, di mana seorang perawat harus mengerti bagaimana sih memahami bagaimana menghadapi seorang pasien anak, terutama pasien kanker. Jadi apa kebutuhannya, apa yang harus membuat dia merasa nyaman, kayak gitu. Jadi perawat anak lebih berfokus kepada family center care.
Jadi tidak hanya merawat pasien doang, tapi sekeluarganya. Jadi family center care yang pertama. Yang kedua, dia harus memahami tentang atraumatic care. Jadi bagaimana seorang perawat itu bisa seorang perawat anak itu bisa melayani kebutuhan untuk pengobatan seorang anak dengan meminimalkan trauma pada anak. Oke, yang itu yang mungkin tidak ada di keperawatan dewasa atau keperawatan yang lainnya seperti itu. Menarik sekali tadi Bu Mus sampaikan family center care Bu ya. Nah ini lebih detailnya soal keluarga nih kalau family ya. Bagaimana sih untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak dan tentunya keluarga mereka tentang diagnosis dan perawatan yang mereka butuhkan? Oke. Saat seorang pasien anak itu datang masuk ke ruang rawat inap, yang pertama yang kami lakukan adalah asesmen. Jadi pengkajian keperawatan. Di situ apa yang dirasakan anak, apa yang dibutuhkan anak, bagaimana riwayat dia itu lahir, pelayanan kesehatan apa yang sudah didapat, dan sosial, pendidikan, dan juga sosial ekonomi orang tua. Itu menjadi bekal kita untuk memberikan pelayanan, untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pendekatan kepada pasien dan keluarga. Jadi pertama yang harus kita tahu adalah latar belakang pasien dan keluarga. Latar belakang dari pasien anak sendiri dengan keluarganya Bu ya. Itu dulu yang harus paling awal kita ketahui ya Bu ya. Nah ini bagaimana tadi Bu Mus sempat singgung sedikit untuk lingkungan sosial gitu ya. Bagaimana sih kalau menurut Bu Mus memberikan dukungan psikososial ya dan mental pada keluarga juga anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker. Ya, memberikan dukungan sosial, psikososial itu juga salah satunya kita harus mengetahui latar belakang keluarga dan juga sosial ekonomi dan sosial pendidikan keluarga. Jadi kita harus memilih bahasa, memilih cara bagaimana kita bisa memberikan dukungan yang mau kita berikan dengan maksud yang baik itu mengena dengan baik. Ada kalinya kita memberikan dukungan tapi keluarga tidak bisa menerima dengan baik. Jadi bagaimana kita lebih memahami kondisi pasien dan keluarga untuk kemudian kita bisa masuk memberikan dukungan kepada pasien dan keluarga. Karena ya peran perawat anak itu ada beberapa sih. Yang pertama ada peran edukator untuk memberikan pendidikan kesehatan seperti itu. Kemudian yang kedua ada peran konselor. Jadi apa yang tidak bisa diketahui atau mungkin kita menjadi jembatan nih antara medis dan pasien. Kadang yang di sana bahasanya mungkin kurang bisa difahami oleh yang sini, jadi kita menjadi jembatan. Kemudian ada juga kita kadang harus kita memposisikan diri sebagai pemberi keputusan. Oh, decision maker ya? Iya, pemberi keputusan kalau memang keluarga tidak bisa memutuskan atau mungkin dari medis banyak problem dan seperti apa kita memberikan pertimbangan untuk bisa diambil suatu keputusan. Jadi kita memutuskan misalnya anak-anak yang kanker yang datang dalam kondisi yang taraf lanjut misalnya, kita sebaiknya ini pasien masuk dalam kategori yang perawatan yang paliatif seperti itu. Tidak harus diusahakan pengobatan yang full seperti anak-anak yang mungkin masih bisa harapannya lebih besar kayak gitu. Cuma kita tetap kita berikan dukungan dalam bentuk apapun, dalam bentuk dukungan mental, dukungan sosial, kemudian juga tentang pemahaman seperti itu. Jadi kita bisa menyelam masuk ke dalam keluarga dan pasien-pasien anak sesuai dengan kondisi dan latar belakang mereka. Soal dukungan nih, Bu Mus, mungkin sahabat IKAKI juga pengen tahu nih, apa tantangan terbesar dalam memberikan dukungan psikososial untuk anak-anak dan keluarga mereka? Tantangan terbesar adalah mungkin untuk keluarga dan juga untuk lingkungan yang kadang kurang sepaham dengan niat baik kita. Mungkin itu juga yang dihadapi oleh YKK.
Jadi kita memberikan sesuatu yang itu sekiranya itu bagus untuk pasien dan keluarga. Tapi mungkin pasien dan keluarga menerimanya bahwa itu sesuatu yang apa ya, sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman seperti itu. Padahal maksud kita itu baik untuk kebaikan perawatan selanjutnya. Jadi itu tantangan terbesar kita ya, selain perbedaan pemahaman dan pandangan antara kami dengan keluarga dan yang lain, juga tantangan terbesarnya adalah kondisi sosial masyarakat ya, seperti itu. Jadi kadang masyarakat saya sering kali merasa apa ya, terenyuh kalau orang Jawa bilang ya, karena saya orang Jawa. Jadi anak datang dalam kondisi yang sudah lanjut itu kan karena kepedulian dari keluarga, dari masyarakat, dan kurangnya pengetahuan aware dari kita dan juga masyarakat sekelilingnya untuk supaya anak itu lebih cepat mendapatkan pengobatan yang seharusnya, seperti itu. Oke, tantangan terbesar di situ Bu ya. Selain tadi yang terutama ada perbedaan visi dulu ya, dari perawat, dari keluarga gitu. Nah ini lebih luas lagi Bu. Ini karena butuh kolaborasi juga dengan yang lain ya. Kalau tadi sudah dari perawat dengan keluarga, bagaimana nih kalau menurut Bu Mus berkolaborasi dengan para dokter, psikolog, dan juga tim medis lain ya dalam memberikan perawatan terbaik untuk anak-anak? Ya, memang itu seperti tadi yang saya sampaikan, salah satu dari peran perawat anak adalah sebagai konselor ya. Iya, jadi kita memberikan pemahaman, kita memberikan pemahaman tidak hanya untuk pasien dan keluarga, tapi juga tim disiplin ilmu yang lain. Jadi apa yang kita amati, karena perawat itu 24 jam ada di sisi pasien. Ya mungkin kalau medis, psikolog itu hanya beberapa saat kita memberikan laporan atau mungkin melihat kondisi anak dari labora, dari sisi mungkin foto ronsen dan sebagainya. Tapi kita melihat kalau perawat anak harus mampu melihat respon anak dari waktu ke waktu. Oke. Ya dari waktu ke waktu, apakah anak ini masuk dalam kondisi emergensi ataukah perlu penanganan khusus, apakah dia perlu konsul ke tim kesehatan yang lain. Nah itu mungkin peran kita sebagai seorang kolaborator nanti antara medis dan PPA ya, jadi profesional pemberi asuhan. Di dalam ya profesional pemberi asuhan itu ada dokter, perawat, mungkin nutrisionis, psikolog dan sebagainya kayak gitu. Oke. Bu Mus, sejauh ini sebagai seorang perawat anak di Rumah Sakit Karyadi Semarang, bagaimana dari pengalaman Bu Mus sejauh ini peran Bu Mus dalam sebuah diskusi ya, dan keputusan medis terutama yang melibatkan perawatan anak-anak dengan kanker, kan tentunya perawat yang mendampingi mungkin bisa dikatakan 24 jam ya. Oke, bagaimana peran dari perawat anak untuk bisa terutama dalam diskusi dan pengambilan keputusan Bu? Biasanya ada diskusi dan pengambilan keputusan itu setelah pasien anak itu terdiagnosa ya. Betul. Iya, jadi kadang itu butuh waktu yang panjang. Jadi pasien anak datang itu tidak semuanya bisa langsung didiagnosa. Ada yang datang dalam kondisi yang harus kita memperbaiki kondisi umumnya dulu, harus transfusi dulu, ternyata dia perdarahan hebat, ternyata dia ada malnutrisi dan sebagainya kayak gitu. Setelah itu terlewati baru dilakukan tindakan untuk menegakkan diagnosa. Ada mungkin kalau anak-anak ada BMP ya, bone marrow function atau biopsi dan sebagainya. Setelah dari hasil BMP ataupun hasil biopsi itu baru bisa ditegakkan. Nah ini mulai saatnya.
Biasanya keluarga dipanggil untuk ke ruang edukasi, kemudian dijelaskan bahwa anaknya sakitnya seperti ini, prognosisnya seperti ini, pengobatan yang ditawarkan seperti ini, kayak gitu. Kadang tantangan kita itu keluarga pasien itu tidak ngeh dengan apa yang tadi dijelaskan, karena begitu sudah terketok palu anaknya kanker, kan seperti apa kan rasanya orang tua. Rasanya mungkin sudah kiamat ya. Kalau orang tua ada yang merasa kurang nggak percaya, iya, jadi kasih iya. diagnosanya. Ada seperti itu, bahkan minta ada yang diulang seperti itu. Oh gitu ya, Iya, diulang lagi juga. diagnosanya. Kayak gitu. Nah kemudian dari situ kita mulai peran kita. Jadi setelah edukasi itu dilakukan pencatatan dokumentasi bahwa sudah dilakukan edukasi, sudah semuanya selesai. Coba kita masuk ke keluarga atau ke pasien. Kita dekati saat-saat dia, mungkin kalau kita sih punya teori seseorang itu menerima sesuatu untuk dirinya itu melalui ada beberapa tahap. Ada fase denial, dia masih penolakan, kemudian fase anger, dia marah. Kenapa? Kenapa kok saya? Kenapa anak saya? Itu kan. Kenapa kok Tuhan memberikan ini pada keluarga saya? Kayak gitu. Kemudian dia mulai bergaining nih setelah itu. Nah, masa-masa bergaining ini kita tahu kita bisa masuk nih sebagai seorang perawat. Nah, bergaining, iya ya, kalau saya nggak ngikut nanti anak saya tambah jelek. Kalau saya nggak tak obat kita terus nanti anak saya kedepannya seperti apa, kayak gitu. Setelah fase-fase itu mungkin kita bisa masuk kepada pasien dan keluarga. Nah ini kita membisik-bisik ini, julid-julid yang bagus, julid-julid yang baik ya. Jadi kita masuk mengulang edukasi yang kemarin mungkin belum dipahami. Oke, mungkin kemarin pahamnya hanya 20% karena masih denial, ya seperti itu. Kemudian kita berikan informasi, kita berikan contoh. Kalau perlu, saya sering membawa pasien-pasien yang sudah berhasil, yang sudah baik. Berapa kali saya datangkan itu, saya suruh untuk mereka berkomunikasi, untuk mereka sharing sendiri. Nah, langsung dari anak-anak penderita kankernya? Iya, saya beberapa kali ada tuh anak-anak, saya kadang minta sama YKK juga ada daftar anak-anak yang sudah jadi survivor. Dan bahkan saat ini saya masih komunikasi dengan seorang pasien kanker yang sekarang sudah menjadi dokter spesialis. Oh gitu? Dulu dia pasien saya masih jadi perawat, sekarang dia dokter spesialis, saya masih perawat. Jadi berawal dari penderita kanker, kemudian menjadi dokter spesialis, Mas. Iya, itu kontak terus sama saya. Kebetulan mungkin kalau boleh disebut Dokter Ajeng mungkin. Dokter Ajeng. Kemarin juga sudah saya ketemu di rumah sakit. Kemudian fase terakhir tadi yang setelah dia bergaining adalah fase acceptance. Di situ di situ dia berkeluarga akan bisa menerima, kemudian memantapkan hati, memutuskan setelah kita bisik-bisiki itu keputusan yang terbaik sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Tapi ada juga sih akhirnya mengambil keputusan yang di luar nurul ya, di luar nalar kita, maksudnya mau berobat kemana-kemana. Tapi kita tetap menghargai mereka, dan setahu saya ya sekitar 80-90% mereka mengikuti kepada anjuran untuk berobat yang semestinya. Jadi mungkin seperti itu ya, kurang lebih peran dari perawat anak terhadap keputusan medis ya. Dan itu mungkin perlu diingat-ingat oleh sahabat YKK bahwa ternyata peran perawat sampai yang tadi diceritakan oleh Bu Mus seperti itu ya. Nah Bu Mus, ini lebih spesifik lagi tentang bagaimana kolaborasi antara perawat anak di Rumah Sakit Karyadi Semarang dengan pasien-pasien yang ada di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Semarang ya. Nah, apa saja sih jadi pengen tahu nih saya bentuk kolaborasi pendampingan khusus dari perawat anak Rumah Sakit Karyadi bagi pasien anak di YKK Semarang? Oke. Kepo nih saya. Iya nih, saya
dengan hadirnya YKK itu sesuatu yang luar biasa ya menurut saya. Jadi dari awal YKK berdiri, kemudian presentasi ke rumah sakit, kebetulan saya ikut dari awal sampai sekarang. Jadi beberapa teman yang memang tidak semua perawat yang ada di anak itu support all out gitu ya untuk anak-anak kanker, tapi semua perawat anak tentunya paham dan mensupport sih. Jadi beberapa kolaborasi yang dilakukan itu yang pertama, untuk yang terakhir ini saya sangat apresiasi dengan adanya sekolahku. Jadi anak-anak bu guru dari YKK itu datang ke rumah sakit, memberikan ke rumah sakit datang ke Karyadi sebagai ibu guru, dan kita memilah-milah pasien mana yang bisa yang membutuhkan uluran tangan beliau untuk bisa bangkit dari keterpurukan seperti itu. Kan kalau anak itu diajak bermain dulu mungkin ya, diajak bermain, kemudian kalau hatinya sudah moodnya sudah bisa dipegang, seorang anak itu mungkin bisa lebih dia lebih percaya kepada petugas, lebih ada membina hubungan saling percaya, jadi lebih mempermudah kita untuk melakukan intervensi keperawatan maupun medis. Kemudian setelah itu dari YKK juga memberikan anak-anak jadi tidak begitu khawatir untuk terlalu tertinggal sekolahnya. Karena ada bu guru itu selalu siap, ibu gurunya selalu siap mendampingi anak-anak untuk belajar. Bahkan juga ada yang pernah itu saya ujian di rumah sakit ya, didampingi ibu guru, ujian online seperti itu. Kemudian untuk teman-teman perawat sendiri, beberapa dari kita tuh memang saya sih membuka diri kalau pribadi saya. Jadi saya dan beberapa teman itu kalau ada YKK membutuhkan bantuan kita, apa yang bisa kita lakukan sih kayak gitu ya. Saya bersedia apa yang kita lakukan. Misalnya masih bahkan kita kampanye tentang sosial edukasi, bagaimana deteksi dini kanker seperti itu. Kita pernah ke sekolah-sekolah, narasumbernya itu dari perawat-perawat anak. Kebetulan di kaki juga gandeng IPANI, Ikatan Perawat Anak Jawa Tengah. Ikatan Perawat Anak Jawa Tengah. Iya, isinya adalah perawat-perawat anak se-Jawa Tengah dan juga dosen-dosen perawatan anak. Oke, melakukan sosial edukasi ke sekolah-sekolah. Bagaimana sih tanda-tanda dini seseorang itu bisa dideteksi kanker agar saat dia itu mendapat kesempatan pengobatan, dia masih bisa ditangani dalam kondisi yang dini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti tadi yang disampaikan, outing class itu. Iya, kita juga mendampingi meskipun jarang sekali sih terjadi sesuatu, tapi setidaknya di situ kita bisa memantau apabila anak atau orang tua melakukan sesuatu yang sekiranya membahayakan untuk kondisi anak kayak gitu. Jadi kita bisa memantau dan mengingatkan. Kemudian yang ketiga, untuk beberapa mungkin pasien-pasien yang butuh rawat jalan, perlu perawatan di luar rumah sakit, karena di rumah sakit itu tidak harus anak itu full sembuh baru pulang, tidak. Karena yang mengantri banyak. Jadi kesempatan buat yang lain. Iya. Bisa rawat jalan. Iya, begitu dia bisa untuk rawat jalan, tapi dalam kondisi tertentu, misalnya masih terpasang selang makan, masih terpasang selang pipis, atau masih ada luka-luka yang harus diganti balut kayak gitu. Kita bersedia dan menyediakan diri ke YKK untuk membantu. Jadi mungkin seminggu sekali harus diganti, kita akan datang, biasanya ibu guru YKK atau mungkin bu ketua YKK itu, bu ada yang bisa dibantu seperti ini, oke, nanti kalau saya nggak bisa ada teman-teman yang lain. Jadi sampai kita mengedukasi ke keluarga tentang bagaimana cara mengganti balutan atau luka, sampai keluarga bisa. Kalau keluarga belum bisa, mungkin kita masih mendampingi sampai dengan sesuatu hal yang di luar keperawatan. Seperti kemarin itu ada hal yang ramai di medsos karena orang tua sering posting
kondisi anak Iya, 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 iya. di media sosial Betul, betul, itu betul. kan rawan ya, bisa dimanfaatkan yang Gitu sebenarnya. Kan justru rawan ya. rawan karena dia bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan juga privasi dia dan keluarga kan jadi nggak ada privasinya. Betul, Kemudian betul. yang mungkin yang ada bersinggungan dengan kepentingan saya, beliaunya tuh upload dalam kondisi di rumah sakit. Itu tidak boleh karena ada undang-undang kesehatan yang melingkupi, tidak boleh dilakukan itu tanpa izin dari humas rumah sakit. Oke Bu Mus, lanjut lagi tadi tentang edukasi. Tadi Bu Mus sudah sempat mention sedikit sosial edukasi. Nah, bentuk edukasi seperti apa sih antara Bu Mus sebagai perawat anak dengan YKAKI mengenai kesehatan anak kepada masyarakat secara umum? Apa saja sih materi-materi yang disampaikan seperti itu? Oke, materinya ya. Yes, materi. Oke, materinya yang jelas itu tentang kanker anak. Bagaimana, seperti apa sih tanda-tanda yang mengarah kepada kanker anak. Jadi biar orang tua, kemudian petugas kesehatan yang ada di lini sebelumnya, juga masyarakat sekitar itu lebih waspada, itu lebih aware. Jadi mungkin juga pernah kita mengadakan edukasi yang audiennya itu ada ibu-ibu kader posyandu, ada ibu guru dari TK, SD, SMP, SMA, ada mungkin perawat-perawat dari mungkin puskesmas seperti itu. Jadi apabila yang kita inginkan apabila mereka menemui hal-hal yang sekiranya bisa mengarah mencurigakan ke arah kanker, agar anak segera mungkin mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai. Jadi kita inginkan anak-anak kanker itu terdeteksi secara dini sehingga penanganannya akan lebih mudah dan prognosisnya lebih baik. Jadi ketika mulai sudah ada gejala-gejala memang lebih baik langsung periksa ya, supaya penanganan kanker sejak dini itu jauh lebih mudah gitu. Iya, langsung pun juga didukung oleh masyarakat dan juga layanan kesehatan di tingkat sebelumnya. Karena deteksi kanker biasanya kan ada di layanan kesehatan tingkat seperti di Karyadi kayak gitu ya, di tingkat tipe B, tipe A kayak gitu. Jadi kalau memang sekiranya ada gejala awal seperti itu, tidak usah berlama-lama untuk di terapi ini dan itu misalnya. Jadi segera saja dirujuk untuk ditegakkan diagnosanya. Apabila memang secara diagnosa ternyata tidak terdiagnosa, ya lebih aman. Tapi kalau tidak terdiagnosa itu belum tentu juga tidak loh. Nanti bisa diulang dalam berapa jangka waktu, kalau gejalanya masih bisa diulang dan itu bisa baru terbukti bahwa pasien itu adalah kanker. Oke. Jadi kalau sudah ada gejalanya mending langsung untuk mengadakan diagnosa. Nah terus ini Bu Mus, tadi kalau sudah Diagnosa menyampaikan bagaimana sih merespon perbedaan latar belakang tiap keluarga agar perawatan dan edukasi yang disampaikan itu bisa tetap optimal. Oke. Ada latar belakang yang enggak kok, ada yang denial tadi, ada yang sudah terima, ada sampai acceptance tadi ya. Nah itu bagaimana menurut Bu Mus dan tim untuk merespon perbedaan-perbedaan ini? Oke, jadi perbedaan latar belakang itu jelas ada. Jadi untuk pasien-pasien dengan latar belakang biasanya dengan latar belakang sosial pendidikan yang lebih baik, kita memberikan edukasi itu lebih baik dan lebih mudah. Meskipun tidak selalu, ada juga yang latar belakang pendidikannya lebih baik, tetap aja susah ya ada. Tapi sebagian besar 80% itu mereka lebih mudah untuk difahamkan, diedukasi. Kemudian untuk mungkin keluarga pasien dengan sosial latar belakang sosial pendidikan yang kurang, karena sebagian besar masyarakat kita masih seperti itu ya. Jadi kita melakukan pendekatan. Kalau memang pendekatan yang kita lakukan secara langsung itu kurang bisa berkenan, kita akan bisa
meminta tolong atau kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan beberapa pihak, misalnya sekolah atau mungkin perangkat desa seperti itu. Jadi sampai ke sana peran keperawatan anak. Jadi apa yang membuat dia itu lebih mendengar kepada siapa sih? Kalau dengan pemahaman yang kita berikan, kok keluarga dan pasien sudah bisa paham seperti apa yang kita edukasikan, oke. Tapi kalau memang secara langsung kita memberikan edukasi itu kok ada sesuatu hal yang ada kesulitan, misalnya boleh mau minta tolong konsul psikolog, kalau di rumah sakit ada psikolog, atau mungkin psikiater anak ada khusus kayak gitu. Kalau mungkin di luar, siapa sih yang dia dengar, misalnya dalam keluarga itu Pak D-nya yang lebih didengar. Bisa nih kita minta tolong menghubungi Pak D-nya. Nah, atau mungkin siapa, anak itu biasanya lebih mendengar kepada ibu guru daripada orang tua. Boleh kita minta tolong pada ibu guru atau teman-teman dekatnya seperti itu. Jadi siapa yang memang lebih bisa didengarkan oleh keluarga itu yang akan diminta tolong gitu juga. Nah, sekarang pengen tahu juga nih dari sahabat YKI juga mungkin pengen tahu pengalaman. Jadi pengalaman Ibu Mus sendiri saat turut mengubah perspektif, menambah pengetahuan yang Bu Mus alami saat mendampingi keluarga dan juga pasien di YKI. Kalau ingat anak-anak yang di YKI itu harus tarik nafas. Ada gambaran di sini tuh anak-anak dengan kondisi yang lucu, yang mengemaskan, sampai dengan anak-anak yang tidak berdaya itu jadi ya. Oke, untuk kita mendampingi anak-anak ya, anak-anak yang pengalaman banyak sih pengalaman untuk mendampingi anak-anak kanker itu. Jadi ada pasien yang begitu datang dalam kondisi yang baik, terdiagnosa, terobati dengan baik, kemudian menjadi survivor, ketemu di jalan, alhamdulillah ikut senang kayak gitu. Ada juga yang dalam kondisi yang masih baik, kemudian setelah terdiagnosa keluarga menolak kayak gitu. Ada juga yang datang dengan kondisi yang sudah kurang baik, keluarga mau mendengarkan dan menjalani apa yang disarankan. Ada juga yang datang kondisinya buruk, diedukasi supaya dia mendapatkan kualitas kesehatan yang optimal dari yang dia punya saat itu. Kita pernah dilempari kursi, pernah. Oh gitu? Iya, jadi sampai dia marah, nggak terima kursi yang di sampingnya sampai dilempar karena mungkin luapan emosi ya. Itu pernah. Jadi ya berbagai macam itu kita harus punya ilmu dan trik untuk bisa mendampingi masing-masing pasien dan keluarga agar mereka bisa tetap menjalani pengobatan sesuai dengan yang dianjurkan dan sampai selesai. Intinya adalah sampai selesai. Jadi ada juga sih yang kadang dengan pengobatan 2-3 bulan itu sudah baik. Kalau saya tidak usah kan sudah baik nih. Kalau sudah sampai di sini aja gimana kayak gitu. Karena memutuskan untuk nggak usah terus lagi deh karena sudah cukup ya. Padahal tadi harus sampai selesai ya Bu. Harus sampai selesai. Dan yang membuat orang tua kaget atau mungkin orang-orang yang awam itu ya, untuk terutama anak-anak leukemi yang ALL kayak gitu tuh pengobatannya tuh kurang lebih selama 110 minggu atau 120 minggu. Berapa tahun? 120 minggu. Saya agak kurang di matematika. Iya, 2 tahun lebih ya. Itu makanya kita perlu menggandeng pihak luar atau mungkin yang sudah seperti saudara kita ya YKI ya. Bagaimana pasien dan keluarga itu dibantu, disupport dalam bentuk apapun, material, kemudian psikis, kemudian disupport dalam segi apapun. Jadi kolaborasi antara perawat Karyadi, institusi Karyadi dengan
YKK contohnya itu luar biasa untuk memberikan support kepada pasien dan Pak keluarga. Mumus, mungkin sahabat YKK juga pengen tahu nih, ada nggak sih pengalaman yang dari Bu Mus sendiri yang ikut serta untuk mengubah perspektif dan juga menambah pengetahuan selama Bu Mus mendampingi keluarga dan pasien di YKK? Ya, kalau pengalaman saya sih ya pengetahuan dan juga informasi yang benar oleh masyarakat yang diterima tentang anak kanker, terutama keluarga dan anaknya, itu harus benar-benar kita membutuhkan benar-benar suatu effort atau suatu usaha agar pemahaman tentang bagaimana kanker pada anak itu harus tersampaikan dengan baik, teredukasikan dengan baik kepada masyarakat. Jadi kita pengennya itu masyarakat teredukasi tentang apa itu kanker, terutama kanker pada anak, sehingga anak-anak yang terkena kanker dan keluarganya itu saat mereka terdiagnosa mengawali untuk suatu pengobatan itu tidak memerlukan sesuatu hal yang menunda-nunda waktu seperti itu. Jadi saya ingin di waktu yang ke depan itu masyarakat itu teredukasi dengan baik tentang apa itu kanker pada anak. Jadi begitu ada terdeteksi langsung ya, ada actionnya gitu Bu Mus ya? Sebelum terdeteksi ya. Sebelum terdeteksi. Ya. Jadi kita pahamkan seperti ini loh gejala-gejala awalnya. Nah, dari itu masyarakat, kita ingin masyarakat itu aware, orang tua, guru, kemudian masyarakat sekitar, kader posyandu kayak gitu. Kalau menemukan di sekelilingnya seperti itu, segeralah bawa anak-anak itu untuk segera dilakukan pemeriksaan. Oke, langsung dan segera ya begitu. Iya. Ya. Oke, ini sekarang keterkaitan dengan inovasi dan perawatannya. Apa ada inovasi terbarunya, terutama dalam perawatan anak-anak dengan kanker yang Bu Mus lihat dan diterapkan di rumah sakit Karyadi? Inovasi terbaru sesuai dengan prinsip keperawatan anak, bahwa tadi saya sebut perawat anak, salah satunya perawatan anak adalah traumatic care. Traumatic care, nah ini sahabat YKK juga baru pertama dengar nih. Traumatic care. Traumatic care. Traumatic care. Iya, Okay. jadi perawatan yang meminimalkan trauma kepada seorang anak dan keluarga. Jadi inovasi terbaru saat ini kebetulan kami menggandeng dan juga digandeng ya, karena kami saling menggandeng antara Rumah Sakit Karyadi dan juga YKK. Jadi dengan inovasi terbaru itu sekolahku ya. Betul. Sekolahku di mana Bapak Ibu guru setiap hari berkunjung ke rumah sakit, memberikan pendekatan kepada anak, memberikan hak anak, karena hak anak adalah salah satunya untuk bermain. Oke. Ya, meski kita melakukan bermain ada jadwal tertentu kita untuk perawat, tapi dibantu juga oleh Bu Guru menambah. Jadi kemudian di sekolahku anak-anak tidak terlalu khawatir untuk tertinggal terlalu jauh seperti itu. Bahkan inovasi ini sempat diikutkan dalam Persi Award ya. Persi Award itu antar rumah sakit nasional se-Indonesia. Awardingnya ya, ada awardingnya. Iya, Persi Award salah satunya adalah tentang inovasi. Jadi sekolahku yang kita menggandeng dengan YKK itu sempat diikutkan Persi Award, kemudian juga alhamdulillah hasilnya juga baik. Itu salah satu inovasi yang membuat anak-anak itu lebih bisa segera lebih dekat, bisa lebih kooperatif dengan rencana tindakan, dengan hal-hal perawatan yang sudah disusun untuk pasien. Jadi sangat membantu sekali. Jadi sudah masuk ke dalam prinsip traumatic care, anak-anak
tidak terlalu jauh untuk tertinggal dalam sekolahnya. Kemudian anak-anak terpenuhi hak asasinya untuk tetap bermain di masa tumbuh kembangnya. Ya, luar biasa. Itu yang penting Bu ya. Iya. Ya. Nih, semisal kalau Bu Mus bisa menerapkan satu perubahan besar dalam sistem perawatan onkologi anak, ya, kira-kira apa itu dan mengapa? Kalau Bu Mus bisa menerapkan satu perubahan besar dalam sistem perawatan onkologi anak, apa itu dan kira-kira apa? Saya ingin setiap perawat anak itu mempunyai kompetensi yang, terutama perawat anak yang ada di rumah sakit kami ya, semuanya mempunyai ilmu dasar tentang perawatan anak pada anak kanker. Karena di tempat kami bekerja hampir 50-60% pasien anak yang non-infeksi adalah pasien kanker. Jadi mungkin bisa saya berangan teman-teman saya dan juga saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih tentang kanker dan bisa menerapkan ilmu yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita dapat. Jadi saya ingin teman-teman itu juga semuanya yang merawat anak-anak itu bisa menjiwai apa profesi kita itu sebagai suatu bagian dari bukan bagian lagi, suatu ruh dalam kehidupan kita. Jadi saya ingin teman-teman dan juga saya bisa memperdalam ilmu tentang perawatan kanker pada anak dan bisa menerapkannya di tempat kerja kami. Oke, jadi lebih menjiwai dan dengan ketulusan hati yang luar biasa gitu Bu Mus ya. Oke, ini gak terasa sahabat IKA, kita sudah di penghujung acara untuk episode kali ini. Pertanyaan penutup nih Bu Mus, untuk tujuan jangka panjangnya Bu Mus ya, sebagai orang yang merawat anak dengan kasus onkologi, dan warisan apa yang Bu Mus harapkan dapat Bu Mus tinggalkan di bidang ini? Warisan untuk siapa dulu nih? Mungkin untuk next generasi perawat anak juga. Oke, untuk mungkin generasi yang akan datang ya, karena pada suatu saatnya nanti kami ini juga emak-emaknya ya di perawatan anak itu juga nanti akan harus berganti kayak gitu ya. Terakhir yang saya inginkan adalah teman-temanku semua, mungkin perawat anak yang ada di luar, apabila memang kalian sudah memilih profesi sebagai seorang perawat, jadikanlah itu sebuah panggilan jiwa. Jadi apabila kita memahami bahwa profesi kita ini adalah panggilan jiwa, kita tidak akan menghitung saat ini saya sudah menyelesaikan tanggung jawab saya bekerja di rumah sakit. Sudah titik, sesudah itu saya tidak akan saya akan hidup dengan dunia saya. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalau Anda sekalian sudah memilih profesi sebagai seorang perawat anak, harus sepenuhnya meleburkan diri bahwa saya siap dengan tujuan saya agar anak-anak yang saya rawat dan anak-anak Indonesia itu mempunyai masa depan, kesehatan, dan mendapatkan akses untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Jadi kita tidak hanya merawat anak yang sakit kok, kita juga merawat anak-anak yang sehat agar dia bisa tetap tumbuh kembang secara optimal. Apalagi anak yang sehat, anak yang sakit, anak yang sakit kanker, dia sangat-sangat membutuhkan pendampingan agar dia tidak hanya melawan sakitnya, tidak hanya melawan, dia berjuang untuk melawan sakitnya, tapi dia juga harus dipastikan untuk bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, agar bagaimanapun mereka adalah anak-anak yang akan bisa menjadi generasi penerus bangsa kita. Jadi
Saya ingin nanti teman-teman sekalian yang menjadi generasi penerus saya, mulailah untuk mencintai profesi, jadikanlah itu adalah suatu panggilan jiwa, dan kita tidak akan menghitung kita akan bekerja atau tidak bekerja, dimanapun berada kita adalah tetap perawat anak. Luar biasa. Itu tadi legasi yang disampaikan oleh Bu Mus. Nah, untuk sahabat IKAKI, ada mungkin yang ingin terakhir Bu Mus sampaikan supaya sahabat-sahabat IKAKI yang sedang menonton episode kali ini agar lebih terbuka dan waspada terhadap isu kanker anak di sekitar mereka. Silakan Bu. Oke, halo anak-anakku semua yang ada di YKAKI. Kebetulan karena saya sering main di YKAKI, mungkin mohon maaf Bu Mus kalau tidak bisa mengenali satu persatu ya. Tapi yakinlah apa yang kalian lakukan, dan juga mama-mama dan juga bapak, ayah dan papahnya dan juga keluarganya, apa yang kalian lakukan saat ini adalah sesuatu besar yang bisa menginspirasi banyak orang. Jadi apabila dengan kondisi yang ada aja anak-anakku dan juga keluarganya mampu berjuang bersama dengan YKAKI untuk memperjuangkan kesembuhan dan masa depannya, tentu kalian bisa menjadi kalian akan menjadi contoh, akan menjadi motivator, akan menjadi cermin bagi anak-anak Indonesia bahwa anak-anak Indonesia adalah anak yang kuat, anak-anak yang tidak menyerah hanya karena satu penyakit. Anak Indonesia yang tidak hanya menyerah hanya dengan satu kata, kanker. Jadi kanker pada anak bisa ditangani, bisa diobati, untuk kalian bisa menjadi generasi-generasi hebat penerus bangsa yang di masa yang akan datang. Semangat ya anak-anakku semuanya. Terima kasih Bu Mus untuk kehadirannya pada episode kali ini. Tentunya menjadi satu hal yang luar biasa juga untuk sahabat IKAKI yang menyaksikan. Dan tentunya mengucapkan terima kasih kepada Dreamlight World Media untuk dukungannya kali ini. Terima kasih untuk sahabat IKAKI dan semua yang telah menyaksikan episode We Care Podcast untuk kali ini. Don't let kids fight cancer alone. Sampai jumpa.